kemarin gue nih semenjak abis final UCL ngeliat TikTok lucu. Banyak banget fans Barcelona kontennya lucu-lucu. Ada yang satu, kalau nggak salah Nico. Iya, Kita login. kenal lagi. Hah? Iya, login. Apakah kamu yakin mau jadi Madridista? Saya yakin. Mau login? Yakin. Ikuti saya. Madrid. Terus yang kedua, pertama kan fans Barcelona sumpah kayak ketua di Indonesia juga kan ngelihat Madrid angkat piala kan. Besok sorenya here we go. Gila. Mbappe itu Real Madrid. Tapi lucunya juga yang here we go kemarinnya ada dua hal. Yang pertama Mbappe, yang kedua Jose Mourinho. Nah, hari ini kita bakal bahas yang pertama UCL final antara Dortmund dan Real Madrid. Yang kedua here we go Mbappe to Real Madrid. Yang ketiga Jose Mourinho to Fenerbahce. Let's go. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, jangan ketinggalan. Setiap hari ini Senin sampai Jumat pasti ada pojok debat. Dan juga berita baiknya per hari ini kita akan ada di Spotify. Jadi kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian bisa cari episode yang sama di Spotify. Jadi kalau kalian lagi naik kendaraan umum dan nggak bisa nonton, kalian bisa dengar audionya dari Spotify. Jose Mourinho to Fenerbahce. Gua waktu denger ini pertama hari apa tuh Pak? Malam lagi makan malam hari Jumat ya? Jumat. Gue bilang kan, wah pas nih. Emang Mourinho paling tepat ke Turki. Dia marah. Nggak tahu marah kenapa. Nggak gitulah katanya. Kenapa? Gitulah. Dia masih kelas-kelas top big league. Mau kemana? Siapa lagi mau bukan ngadop sih, siapa lagi yang mau dia dijadiin pelatihnya gitu. Terakhir di Roma ya gue bisa bilang bukan fail sih, tapi maksudnya gagal memenuhi target gitu. Gagal makanya targetnya Champions League. Piala Eropa Roma pertama loh. Iya, itu prestasi wise iya. Maksud gue tapi tahun target depannya final WL. Tapi target klub kan masuk Champions League. Iya. Tapi dia gagal masuk gitu. Ya sabar kalau di Roma mah. Siapa yang bisa? Coba Roma berapa puluh pelatih untuk masuk UCL. Tapi makanya dia hire Mourinho karena Mourinho ini kan world class. Not any other regular manager, is world class. Tapi baru 2-3 season udah di 2 season udah di. Nah iya maksudnya terlalu cepat sih menurut gue. Tapi jangan lupa Mate, gue inget satu kata dari Pep Guardiola. Dia pernah ditanya kenapa lu bisa sejauh ini menjadi pelatih gitu. Jawabannya simpel. Dia bilang I have good players. Iya, gitu. Selalu. Nah, jadi gue rasa justifikasi atas Mourinho di Roma juga itu. Ya kita skuadnya Roma lah. Parah lah. Kurang lebih gitu loh. Karena memang dari segi kekuatan transfer dan liganya juga kurang seksi kan. Jadi susah gitu. Jadi itu menurut gue sih. Jadi tapi di sisi lain Mourinho ini kayak HP Nokia kalau menurut gue. HP Nokia itu apa sih? Suatu handphone yang memorinya kuat banget. At least buat gue ya. Kayak kalau mikir tuh HP kayaknya good memory. Semua berjalan lancar, ya kan? Gak ada mental issue karena handphone. Gak kayak eranya smartphone kan? Eranya cellphone yang biasa tuh, HP yang biasa kan gak ada issues mental health tuh. Gak ada online bullying, gak ada apa, everything is good gitu. Tapi kalau lo mau tarik, lo pakai hari Nokia, lo gak relevan bro. Nah itulah Jose Mourinho menurut gua pribadi. Jose Mourinho gak bisa keep up sama sepak bola di at least di Eropa Big Six League ya. Menurut gue itu satu. Kedua, di sisi lain Turki itu sangat cocok sama Mourinho. Kenapa? Pertama, Turki itu sepak bolanya gila fanatisme. Lu lihat yang di stadion dia di press conference pertama itu. Iya. Man, menurut gua nggak ada orang yang bukan nggak ada ya. Hampir nggak ada sih orang yang di celebrate kayak gitu ya. Yeah. Menurut gua terlepas dari Mourinho finish atau enggak, tapi dia menurut gua icon yang paling besar di sepak bola 20 tahun terakhir. Ini gue setuju sih. Dari gua atas di hidup gue ya. Iya, gue setuju. Nggak dari gua yang merasa gua rivalnya. Kan zaman gua di Arsenal dulu pas masih Arsenal, gua sebel banget sama nih orang kan. 6-0. Bukan cuma 6-0, tengil di press conference kan. Tengil banget. Dan dia mau Wenger tuh kayaknya sampai di semalam di UCL kan juga
dia ngecengin Wenger lagi kan? Iya, gara-gara yang new rules offside. Iya. Coba tanyain tuh rules offside, emang Wenger ngadi-ngadi sih udah offside baru ngapain gitu. Tapi maksud gue nih orang tengil, tapi gue sebagai fansal juga mengakui ini orang icon gila. Ini orang punya personality yang menurut gue box office. Yes. Box office parah. Yes. Bahkan lu ke Turki bisa segitunya loh. Yeah. Turki yang maksud gue tahu loh dia sebelah besar, tapi gue ngerasanya the first time gue ngelihat seheboh itu gitu. Yeah. Bener-bener setuju gue. Gue nggak pernah ngelihat atau ngerasain pemain atau sosok di sepak bola dicintain kayak Mourinho sih. Ini sosok spesial, genuine, entertaining, tulus. Di luar semua ngehenya. Ini orang 100% tulus. 100% tulus. Jadi at least di hidup gue dia sosok terbaik. Bukan hanya terbaik ya, terbesar lah. Dan sangat mencetak di otak gue tuh terkenang banget. Dan tuh tergambar kemarin di penerimaan dia di Fenerbahce. Bagaimana fans Fenerbahce nerima dia. Dan auranya Mourinho nih, wah udah elit. Lu gimana, Pak? Ya kayak gue bilang tadi, dia masih cocok di top league. Cuman kalau kita bahas personalitinya cocok banget. Karena dia selalu apa-apa sama fans itu deket. Dan fans Turki semuanya terkenal dengan apa-apa fans kan. Semua bisa dipengaruhi sama fans. Dan fansnya luar biasa banget Turki itu. Jadi menurut gue kemampuannya Mourinho masih di top league. Tapi kalau untuk Fenerbahce saat ini keuntungan besar dia punya manajer seperti Mourinho. Ya bisa dibilang stadion gak akan sepi. Setiap game bakal rame. Dan selalu dipengaruhi. Ada Mourinho juga selalu full sih. Iya, enggak, maksudnya itu kan emang udah terkenal Turki dengan fans fanatik. Cuman dengan kemampuan manajer seperti Mourinho yang bisa ngubah mood fans dari anggap kalah pun bisa brutal atau kayak gimana. Kemungkinan besar jadi keuntungan Fenerbahce ke depannya di tangan. Terus Mourinho. Tambahan juga nih, Pak. Gue baru cek data, ternyata emang Fenerbahce ini ngejar buntut didominasi sama Galatasaray 10 tahun terakhir gitu. Dan di kemarin mereka tuh di peringkat 2 dengan 99 poin. Ngerti gak? Jadi mereka di posisi yang gondok banget. Mereka harus dibuntutin sama Galatasaray kan baru ya. Galatasaray baru itu secara sejarah Liga Turki, Fenerbahce itu lebih gede. Galatasaray ini baru eranya sih siapa tuh yang kena kasus politik? Siapa? Pemain Turki paling jago di bumi. Hakan Şükür. Galatasaray itu baru eranya Hakan Şükür. Jadi sebelum Hakan Şükür tuh Fenerbahce gitu loh. Nah jadi spiritnya ini bakal kayak spirit underdog nih, ngerti nggak? Kayak spirit Chelsea 2004-2005, spirit Inter Milan di Eropa 2010, spiritnya bakal kayak gitu dan cocok buat Mourinho menurut gua. Nah kita ke next topic nih, yang terakhir Kylian Mbappe. Here we go. Ya udah, sebenarnya bukan berita baru. Nggak capek. Udah 2 tahun lah beritanya. Baru official. Tapi akhirnya official. Gimana coba selama jadi yang lagi nonton nih fans Madrid, gue mau tahu pendapat lo tulis kolom komen. Tapi menurut gue masih banyak question mark di posisi depan. Balik lagi, gue yakin bakal ada yang kebuang. Karena akan ada 5 pemain besar, at least 4. Ada Rodrigo, ada Vini, ada Bellingham gak usah deh ya, Bellingham bisa di midfield. Ada 4 lah at least ya, Mbappe, Vini, Rodrigo, dan Endrick. Gimana di compensate nih gitu loh. 3 deh kita gue kerucutin lagi. Vini, Rodrigo, Mbappe. Apakah bisa main bersama atau enggak? Bisa banget karena Rodrigo ini versatile, dia bisa main depan, kiri, kanan tuh dia bisa banget. Dan Ancelotti ini kan terkenal filosofinya ini kan apa juga nggak rigid ya, nggak kaku ya. Dia tuh bisa ngemuter-muter pemain di posisi yang fleksibel gitu. Jadi rotasi kalau on paper nanti misalkan Vini di kiri, Mbappe di depan, Rodrigo di kanan pun on fieldnya bisa tukar-tukar mulu tuh mereka, tiba-tiba Vininya yang di kanan, tiba-tiba Mbappe yang di kiri. Jadi nggak bakal ada permasalahan sih mereka main bertiga. Coba mungkin permasalahan tadi di pemain keempat si Endrick yang digadang-gadang jadi pemain utamanya apa future Madrid lah. Apakah dia akan dapat game time? Tapi menurut gue untuk khusus untuk Endrick kayaknya nggak ada masalah ya, karena dia masih 17. Iya sih. Jadi sampai umur 20 dia masih jadi sub juga nggak ada masalah gitu. Masih jauh banget. Tapi di umur segitu kan dia perlu playing time. Iya. Artinya inilah apa dia rotasi lah. Yang bakal dikorbankan itu Rodrigo. Ya, gue tahu tuh karena bodoh dia. Karena Ancelotti itu selalu di semua timnya dia
dia butuh nomor 9. Selalu. Dengan masuknya Mbappe mungkin yang dikorbankan itu Rodrigo ke bench, Vini di kanan. Pasti kita nggak mungkin ngorbanin Mbappe lah. Endrick di depan. Ya seperti Papai berarti cocok sama gue, seperti tebakan gue. Rodrigo yang dilepas. Rodrigo yang dikorbankan di bench, nggak bakal dilepas keluar dari Madrid sepertinya karena nggak ada gantinya yang sebagus itu kan untuk cover first teamnya. Jadi Ancelotti dengan nomor 9 itu kayak wajib di semua timnya. Di Milan dia punya nomor 9. Jadi siapa nomor 9-nya? Endrick. Oh, Endrick. Iya. Jadi tebakan lo Endrick bakal dapat reguler tempat di tengah. Iya. Oh. Ya itu dengan apa selalu. Dan Mbappe di tengah tuh kurang bagus kan? Iya makanya. Mbappe wajib di kiri. Tidak mungkin dikorbankan Mbappe di kiri. Masalah pertanyaannya apakah Vini mau? Dia kan udah jadi ikonnya Madrid bertahun-tahun, tiba-tiba disuruh geser kanan. Icon bertahun-tahun. Iya. Cuma ngefek gak gitu sama nama Mbappe sebesar Mbappe itu. Vini ya kalau ngomongin nama iya, tapi Vinicius tuh udah nggak bawa Madrid 2 kali UCL dan lain-lain. Ini menarik kita bahas Vinicius dan Mbappe. Nama besar gitu. Gue ngerasa Vini ini image-nya Real Madrid. Iya. Itu yang pertama. Dan memang proyek Real Madrid kayaknya dibangun di Vini gitu. Nah, di sisi lain, gue ngerasa contoh gue berapa kali ngomong kalau menurut gue Rodrigo jauh lebih efektif daripada Vini. Ngerti gak sih? Tapi kayaknya kalau di dunia sepak bola, apalagi ya Vini memang di big match, ya football is about moment gitu. Ngerti gak? Itu nggak bisa bohong. Ngerti gak sih? Dan gue lagi nggak bilang dia pemain bapok, bukan. Ngerti gak sih? Tapi memang kalau udah jadi sosok, lu jadi icon ya udah. Ini stay di dia nih. Nah, problemnya sekarang ini ada 2 icon nih, Mbappe sama Vini. Makanya kalau gue ditanya sama Perez ajak ngobrol, gue mendingan buang Vini. Dibuang enggak? Bukan, maksudnya kan harus ada yang dilepas kan? Dikorbanin. Iya. Ya kan nggak mungkin lah sekelas Vini cadangan kan. Gue mendingan Mbappe di kiri, kanan Rodrigo, tengah Endrick kalau gue. Tapi nggak tahu, semua orang kayaknya bullish, semua orang tuh kayaknya betting gede sama Vini. Gue sih nggak tahu ya. Menurut lo gimana? Gue mendingan Rodrigo sih daripada Vini. Ya, gue setuju sama lo kalau efektivitas, bukan setuju sih, maksudnya kalau efektivitas emang Rodrigo kelihatannya lebih efektif di beberapa momen ya. Kayak contoh lebih, rumusnya gini, lo kasih Vini 20 chance, dia golin 5. Lo kasih Rodrigo 5 chance, dia mungkin golin 2. Rasio itu jauh lebih tinggi. Padahal bola tuh kebanyakan ke Vini kan gitu. Tapi gue liat Rodrigo tuh lebih sering karena role-nya role-nya Rodrigo tuh lebih closer to apa box gitu loh. Kalau Vini tuh emang dari kiri gitu. Emang sama kayak lo kalau compare Neymar sama siapa gitu ya. Neymar akan lebih banyak fail-nya karena dia nggak closer to box juga gitu loh. Jadi otomatis gitu. Makanya tadi gue bilang sebenarnya gini. Kalau gue juga pernah denger, ini bisa dikonfirm juga nanti kalau nggak salah, Mbappe pun pernah bilang dia tuh nggak masalah jadi number 9. Makanya balik lagi menurut gue. Tapi menurut Papai gitu dia kurang bagus. Menurut gue tuh ke ego lagi loh Pak. Menurut gue di sini Mbappe akan sadar dia datang dengan keadaan ini udah ada Vini nih. Vini dia akan lebih ngikutin Mbappe nih bos. Iya gue ngerti tapi Nasser dia Al-Khalifi aja nggak. Tapi maksud gini nggak langsung mungkin setelah setahun 2 tahun dia akan dominate dressing room, dia akan apa tuh pasti. Tapi dia datang dia tahu nih ada raja nih di sini nih namanya Vinicius. Gimana caranya gue ngalahin dominasi Vinicius? Dia nggak akan tiba-tiba langsung jebret gue mau di sebelah kiri. Pasti dia akan sedikit ngalah dulu sebelum nantinya di bite gitu loh. Ntar mungkin Vinicius yang keluar apa gimana. Karena Vinicius juga orang keras kan. Dia bukan tipikal yang dia pemain bintang datang gue mau mundur gitu. Enggak, dia udah ngerasa diri superstar. Dia tuh Ballon d'Or contender gitu loh. Dia masa mau dirujutin egonya sama seorang Mbappe gitu. Tadi lanjutin Pak, gimana pendapat Pak? Jadi dominasi Vini sebagai icon dan harus sekarang datang yang lebih dominan nih. Piranha yang lebih gede nih, binatang yang lebih serem, monster yang lebih serem. Kalian Mbappe gimana tuh? Tadi gue mau komen sedikit. Kalau korbanin Vini yang tadi dan Rodrigo di kanan, mungkin kalau Pep seperti itu. Kita lihat Pep selalu 2 wingernya itu 2 tipe yang berbeda. Kayak dia pakai Doku di kiri sama di kanan Foden atau Bernardo. Yang ini satu take on, masuk ke dalam dribble. Kalau Pep mungkin kayak gitu ya. Kalau Ancelotti gue nggak ngeliat dia perlu berbedaan di kanan atau kiri. Jadi kalau dia punya Vini atau Mbappe di 2 kanan kirinya itu bisa dianggapnya bisa di lebih efektif lagi gitu penyerangannya. Jadi kayak dia main 2 penyerang sekarang, Vini sama Rodrigo, di belakangnya Bellingham. Mungkin bisa sama kayak gitu, Vini sama Mbappe. Atau di rotate gini kan. Cuma kalau dia harus mainin Rodrigo juga atau Endrick,
Rodrigo bisa di Bellingham mundur ke belakang dikit. Nah, tapi kalau Endrick, gue yakin apa dua forward. Jadi kalau dua forward kayak sekarang, kan jadi Vini sama Rodrigo dua forward kan? tapi ngelebar. Bellingham masuk. Ya berarti kalau dia masih mau butuh pakai number 9 dong. Kalau dia masih mau pakai Bellingham, ya Mbappe sama Vini berdua. Ya. Rodrigo bench. Ya. Tapi kalau dia main 3, Mbappe pasti, gue yakin Madrid tidak punya icon. Emang sekarang pusatnya di Vini, beritanya di Vini, semua media di Vini. Cuma kita lihat icon terakhir Real Madrid itu Raul Gonzalez. Iya. Ya kan? CR lah. CR itu nama sama kayak Mbappe yang masuk Madrid dengan nama besarnya. Tapi udah jadi icon lah, masa bukan icon CR? Bukan, maksudnya icon gini yang pusat si pemain tersebut tidak terasosiasi sama klub lain. Iya. Emang dia tuh Madrid. Kan ya paling Ramos kalau kayak Casillas, Ramos. Ya, tidak bisa diganti. Tapi Casillas sama Ancelotti diganti. Diego Lopez, ya kan? Ya pasti ada rotasi lah sekali-sekali, nggak mungkin nggak. Ancelotti nggak peduli. Casillas cadangan, bench langsung. Emang iya? Iya, dia demen kiper tinggi. Oke. Ancelotti. Yeah. Maksud gue kayak gitu-gitu tuh Ancelotti nggak peduli. Jadi mungkin saat Mbappe masuk, kalau Mbappe emang efektif banget di kiri, mungkin Vini yang dikorbanin ke kanan. Kalau emang Vini harus dikorbanin karena dia mungkin kan egonya juga gede. Vini kita lihat egonya gede, apalagi dengan bau-bau media rahasia dan segala macam tengil-tengilnya. Dia kalau emang dikorbanin dia keluar dari Madrid. Nah itu mungkin kan? Jadi second choice itu dia nggak mau kan? Nah, mungkin. Dan Mbappe juga nggak mau jadi second choice. Ya berarti korbannya Rodrigo. Iya Rodrigo bisa jadi, tapi Rodrigo versatile banget sih menurut gue. Jadi dia pemain yang harus di-keep, bisa jadi super sub. Rodrigo tuh sama Valverde itu beda setahun doang ya? Beda dikit sama dia. Menurut gue Rodrigo sama Valverde itu dua pemain yang menurut gue fatal banget kalau Madrid jual. Iya. Maksudnya apa ya, dua pemain itu bisa everywhere bisa gitu loh. Iya makanya. Jadi dua pemain bukan ini media darling. Bukan media darling, mau nurut aja mau gimana. Iyalah. Kayak Valverde di 2002 kan dia jadi CM, nggak jadi winger kayak kemarin kan. Maksud gue ya Valverde mewah banget emang. Emang keuntungan Ancelotti ini dia maksudnya adaptable bisa untuk. Benar. Nah ini menarik justru nanti ketika manajer baru datang itu gimana tuh? Itu yang misalkan kan ada nama-nama kayak Alonso apa kan? Itu tuh yang menarik. Kalau tahun depan kayaknya kebayang. Kalau tahun depan menurut gue nggak terlalu worry sih karena Ancelotti sendiri dia udah big name kan. Orang respect sama dia tuh ngomong A nggak ada yang didebatin gitu. Ya kalau kita bandingin tadi balik ke Barcelona ya jauh banget gitu gue ngeliat. Bukan dari materi pemain ya. Mungkin Barcelona juga punya pemain yang bagus gitu. Tapi dari segi project dan perjalanan klubnya kayaknya ketinggalan banget Barcelona. Iyalah, mereka tuh gila sama Madrid itu beli pemain untuk jadi tim. Kita menciptakan pemain itu bullshit lah udah itu bullshit, nggak bisa sekarang kayak gitu. Udah habis lah kayak gitu-gitu. Kita lihat proyeknya Madrid sekarang bisa dibilang separohnya itu pemain muda dan pemain yang 21 malah. Benar. 21 ke bawah. Rodrigo, Arda Guler. Arda belum naik. Paling Mbappe masuk dengan 24 tahun. Tchouaméni. Iya cuma main 24 itu anggapan 24 mereka punya tim kuat 10 tahun ke depan sih. Iyalah tinggal dan dia masih back ada udah Saliboy kan tinggal nunggu aja. Enggak bukan Lenioro. Enggak lah. Saliba. Lenioro. Masa Lenioro bukan kelasnya Madrid, Bos. Ya, kelasnya Madrid tuh Saliba, Lenioro bos. tuh one of the best. Saya salah satu sama Saliba bagus mana? Talented wise. Ih bagusan mana? Saliba lah. Ya udah. Saliba tuh Saliboy. Next year Saliboy to Real Madrid. Euro tuh masih muda. Euro masih 19 tahun. Saliba udah proven di Premier League. Saliba terus kalau Alfonso Davies dapat Alfonso di kiri. Terus siapa ya? Nacho kan udah mau habis. Nacho habis. Rudiger juga udah pala 3. Tahun depan pala 3. Alaba juga ada. Habis Rudiger itu bakal 5 tahun ya, sebagai pemimpin. Ya, tapi berarti butuh 2 nih center back kan? Iya. Saliboy, Gabriel. Pas. Enggak mungkin Gabriel. Ini ngebait saya nih. Saya sih diam aja ya, saya enggak mau kepancing. Balik lagi nih ke Madrid, semalam akhirnya berhasil menjadi juara yang ke-15 kali. Apa namanya? Aporla 15. Tim macam apa ini? Langsung selamatin gak sih? Selamat untuk untuk yang ke-16 tahun depan. Enggak lah. Langsung aja selamatin 17, 18, 19, 20. Gue bener-bener full all in Dortmund. Gak ada urusan gue. Iyalah. Gue gak peduli perihal geopolitik yang akhirnya bola gak seru. Kan H-1, H-2 urusan geopolitik nih Dortmund. Gue gak mau bahas di sini ya. Cuma maksudnya jadi gak seru gitu. Apa ya, fanatisme atau keseruan drama bola itu jadi gak seru. Masa gue harus bela Madrid cuma karena ABCD gitu, info di mana Dortmund bela Israel gitu, ngerti gak sih? Gue gak tahu itu benar apa enggak, mungkin itu benar apa enggak, tapi
kalau gue harus pindah tim kan jadi nggak seru. Akhirnya gue memutuskan untuk gue tetap Dortmund gitu, ya kan? Ya udah. Itu. Dan terbukti di babak pertama Real Madrid ngejar pantat gitu, susah lah. Mereka nggak bisa nge-breakdown, nggak ada on target strukturnya Dortmund, cuma long shot 2 kali. Udah, tapi emang pertandingannya cukup intens. Jadi di menit 70-an gue ngeliat Dortmund agak ngedrop, mungkin secara fisik, fokus, ya kan? Dan mental juga ngeliat ini peluang nggak ada yang masuk, terus tiba-tiba satu momen dari corner, spread. Itu killing banget sih. Pemain pendek di box saat itu. Carvajal. Dan dua golnya itu dari Ian Maatsen sebenarnya. Jadi cornernya juga Ian Maatsen. Anjak yang itu ada long shot sama dia di clear tapi malah jadi corner. Itu nggak masalah lah. Ya nggak masalah lah. Cuma ini kan drama dikit. Oh ini Ian Maatsen yang kita masukin di squad Belanda habis itu nggak masuk. Iya. Ada corner Kroos, disepak sama Kroos ke tiang dekat, ada Carvajal dipegang Füllkrug nggak salah. Füllkrug lebih tinggi ya? Enggak, tapi Füllkrug positioningnya kalah, jadi Carvajal ngambil posisi duluan, dia ketinggalan. Dapat jebret. Udah tuh menurut gue dari situ udah kelar. Habis mental main udah itu. Iya. Habis itu Ian Maatsen lagi hilang fokus. Salah passing, diambil sama Bellingham, dia passing ke Vini. Yang gol yang terakhir yang 2-1 offside tuh kalau gol seru banget sih. Ya tapi nggak bakal ngejar juga. Iya, gue nggak bicarain ngejar apa gimana, tapi seru momentumnya itu pasti. Ya. Kenapa gue bela Dortmund? Jujur aja ya, gue tuh capek. Gue tuh yang pertama gue nggak suka dominasi ya, karena gue bukan bilang Madrid nggak layak, Madrid sangat layak. Madrid secara kualitas jauh di atas Dortmund. Ngerti gak sih? Tapi efek sosial daripada tim-tim Real Madrid nih banyak banget orang-orang yang nganggep bola ini black and white, nganggep bola ini final. Pasti Madrid. Itu yang gue lawan. Gue benci. Lo ngerti gak sih? Gue benci orang-orang yang even ngomongin aja nggak mau. Udahlah, pasti Madrid. Nggak kayak gitulah. Sepak bola tuh nggak kayak gitu. Kita berapa kali ngelihat bagaimana tim yang secara materi lebih rendah tapi bisa. Ini contoh Argentina, Prancis lah terakhir. Gitu loh. Bisa gitu, bukan nggak bisa. Jadi itu yang gue lawan. Nah gimana review pertandingan menurut kalian? Apa ya? Gue lu, oke. Kalau gue pertandingan itu menurut gue pertandingan yang cukup menarik. Walaupun nggak mewah banget finalnya, tapi tim yang diunggulkan di press. Ya walaupun 30 menit pertama di press, habis itu kendor, masuk babak kedua di press lagi, kan kayak gue bilang. Babak kedua ntar mulai nge-press lagi. Ternyata Madrid dengan Courtois-nya itu satu hal yang spesial. Selalu ketika Courtois menjadi palang pintu terakhirnya, Madrid seakan-akan susah untuk dijebol. Dan walaupun ada tiang sekali kan, tiangnya Füllkrug, cuman Madrid dengan mental yang sangat kuat nunjukin ke dunia kalau mereka itu emang yang punya UCL. Dan satu hal yang gue lihat dari game itu, pemain terbaik menurut gue Camavinga. Dia nunjukin di umur yang segitu gimana caranya bermain sebagai defensive midfielder. Dia ada di mana-mana, dia intercept berapa banyak. Dia berani adu body, dia berani dribbling, dia berani umpan-umpan panjang. Dia nggak takut bersanding sama Kroos. Ya kan? Di saat itu kan dia sendirian loh. Kroos itu sering drop. Iya kan, cuman di belakang defensive midfielder sama Kroos. Kroos yang anggap mulai secara space dia tuh cenderung sendirian sebenarnya. Iya, memang. Kerja sendiri. Karena ketika wingback yang maju, Kroos mundur ke belakang. Bola pertama dari Kroos lah itu anggapannya kan. Cuman Camavinga sebagai, ya bisa dibilang Kante lah itu. Kante di mana-mana dia. Iya, di mana-mana, everywhere. Sampai berani long shot yang bahaya itu sempat kan, satu long shot dari dia. Dari kaki kiri ya. Itu nunjukin kalau pemain muda dengan mental yang udah siap, pelatih yang tepat, itu bisa nunjukin kualitasnya even di bisa prime. Anak muda bisa di umur segitu udah bisa prime duluan gitu kan. Mungkin bisa belum prime-nya itu, tapi permainannya saat itu udah kelas UCL final gitu. Udah kelas UCL final. Dan Camavinga dirawat juga bukan baru kan. Udah 3 tahunan dirawat gitu. Makanya mungkin teman-teman yang masih gila sama beras mahal mungkin juga bisa cari referensi bagaimana menilai suatu CDM, mungkin bisa nonton juga. Dan satu hal lagi. Terus dipancing guys, tapi apa? Untuk menghormati Madrid dan Dortmund gue nggak akan kepancing. Dan satu hal lagi, pemain dengan pengalaman tinggi itu penting. Contohnya Carvajal, 6 kali final. Dan selalu menjadi starter. Nggak sempurna sebenarnya waktu dia kemarin ya. Cuma dia bisa ngambil momen gitu.
Cuman dia pusat penyerangan lebih efektif Madrid itu ada di sisi kanan. Dengan Valverde berdua. Berapa kali TikTok yang bagus banget, 1-2 shooting tapi emang mentah. Cuman maksud gue pengalaman tinggi, experience kayak gitu itu penting banget. Dan Ancelotti selalu mempunyai kayak gitu, main-main kayak gitu. Nah ini kita lihat Kroos musim depan pensiun, kita bakal lihat tengahnya walaupun udah Modric ya, tengah ini. Kalau dari Dortmund menurut gue Dortmund main sangat efektif, penyerangannya efektif, tapi gimana ya? Ketika bola udah panjang ke depan, tengahnya selalu ada jarak. Walaupun ngebut naik, cuman ya udah kalau sampai depan udah langsung masuk aja, nggak bisa setup lagi. Kalau dia berada jelek tuh positioning di depan ya, itu Sancho nggak bisa ngasih opsi buat Adeyemi gitu. Berapa kali kan Adeyemi cutback atau apa, cuma ada full crook di tengah kan. Tapi menurut gue Sancho kenapa yang diganti Adeyemi? Kalau pas nge-build up Sancho lebih bagus. Iya, emang buat serangan Sancho lebih bagus. Mungkin untuk nyari progresi bola target mana Adeyemi. Tapi di saat Adeyemi butuh opsi atau dari sisi kiri butuh opsi, Sancho tuh telat masuk gitu loh. Gue ngeliat kayak gitu. Sancho bisa jadi orang kedua gitu loh sebenarnya. Dan satu hal lagi, Hummels juga benteng. Bagus ya. Parah. World class. Iya. Hummels dan Scott. Itu mungkin tim-tim yang butuh back senior untuk 1-2 tahun. Hummels kalau nggak salah habis kontrak ya kalau nggak salah. Kayak ada tuh dari London Biru tuh yang butuh habis ketinggalan Icon. Oh iya kan? Buat ganti. Tapi udah habis juga sih. Gue pengennya Kroos sebenarnya kalau dia nggak retire. Wah. Iya kan? 1 tahun 2 tahun. Hummels udah habis. Habis tapi. Ini final terakhir udah. Tapi kalau Liga Italia bisa banget lah. Hummels 1 tahun 2 tahun. Mungkin lah. Bisa banget. Mungkin bolonya boleh lah. Iya. Lu gimana? Kalau gini, satu hal lagi nih, pas gue nonton, kita kan nobar nih kemarin kan di sport tuh ya. Babak pertama tuh gue ngelihat Dortmund lebih ngedominasi ya, tapi setiap gue ngelihat possession statsnya selalu Madrid unggul. Ya dia nggak dominasi Dortmund. Enggak, maksudnya nggak kalau kita ngeliat secara kasat mata nih, maksudnya kita ngebayangin, kita nggak mikir. Mereka yang seakan-akan lapangan tuh punya mereka. Gitu, tapi pas lu ngeliat possession kok bukan possession, tapi nggak. Kan ada perbedaan gini Mat ya. Ada perbedaan possession sama kontrol. Iya, itu dia. Lapangannya punya siapa? Iya. Ada tim main low block, timnya Mourinho, dia nggak pegang bola, tapi dia kontrol. Nah, itu dia. Gitu. Itu menurut gue menggambarkan bahwa ketika Madrid itu build up, dia nggak pernah nembus ke sepertiganya area defense-nya. Betul. Dortmund. Betul. Tapi di saat yang berbalikan, gue salut banget sih sama setupnya siapa, Terzic namanya. Terzic berani banget dia build up dari belakang. Passing dari belakang tuh dia di-press dan efektif. Kan di-press tuh masih sama ini kan. Selalu bisa tiba-tiba gue notice selalu ada kebentuk 3-2-5 atau 3-4-3. Selalu tuh kebentuk kayak gitu. Nanti dan kan yang di tengah tuh si Emre Can sama siapa tuh lagi tuh? Sabitzer. Dia selalu bisa, padahal dua ini menurut gue pemain yang agak sedikit kaku kalau di press menurut gue. Ya kan? Tapi somehow gue gak tahu kenapa, apa karena emang di auranya di final dia percaya diri apa gimana, dia selalu bisa ngebalikin untuk transisi ke depan. Dan yang ngambil bola terakhirnya Julian Brand udah. Iya. Gitu loh. Julian Brand udah bawa sepak ke Adeyemi udah. Dan berapa kali gue nemuin momen counter attack-nya Dortmund itu 5 lawan 4. Ada juga kalau nggak salah 4 lawan 2. Ada 5 lawan berapa tuh? Itu. Jadi menurut gue bagi Terzic itu tuh udah seterbaiknya dia bisa lakuin sih. Maksudnya lawan Madrid emang harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Keterbatasannya adalah cuman ya kan pelatih nggak bisa nyetak gol kan. Itu balik ke pemain. Balik ke pemain kan. Seperti kata Mourinho juga, lu cuma bisa. Peluk sama Mourinho dicium-ciumin. Nangis dia meluk Mourinho. Gila ya Mourinho. Apa hubungan dia sama Edin Terzic? Enggak, cuma dia coba, gue nggak tahu ya. Apa dia pernah kerja jersey Mourinho? Menurut gue dia flashback. Apa hubungannya dia sama Mourinho sampai Mourinho segitunya? Menurut gue dia flashback lah ke momen dia kalah lawan Munchen di Madrid. Ketika dia udah ngelakuin sebisa yang dia jadi fans. Enggak, yang dia karena Bordeaux pernah tuh kalah di final. Di final ya kalau nggak salah. Iya, semifinal kalah lawan Bayern tuh. Yang penalti, yang tiba-tiba CR tendangan yang enggak gol, Ramos enggak gol. Menurut gue tuh dia tuh ngerasain gitu kayak itu, makanya dia bilang kan ini momen Mourinho yang enggak akan bisa lu lupain. Momen yang gak akan bisa lu lupain. Bahkan waktu pun mungkin akan susah untuk nge-heal, tapi udah lu harus jalanin aja. Karena lu udah ngelakuin setup segitu perfectnya. Menurut gua Dortmund tuh adalah tim
dengan setup terperfect tahun ini yang kalah. Ngerti gak sih lo? Ngerti. Jadi kayak maksud gue tuh in other day tuh bisa aja menang. Betul. Karena gue respect banget cara dia. Cuma terakhir aja ada yang gue gak respect. Karena perihal Reus mau perpisahan, kenapa harus masuk ya killing the game juga. Itu dan juga. ada yang diganti. Kenapa gitu loh? Kelihatan pace di sisi kiri jadi berubah banget. Berubah banget. Pas ada Emi cabut tuh berubah banget. Maaf ya Reus ya. Dia bukan Toni Kroos gitu. Dia nggak bisa ngangkat tim. Nggak gitu. salah ganti. Iya. Harusnya bukan Ademi. Dia harusnya Brand atau Sancho. Dan Brand juga bagus. Enggak, kalau mau ganti Reus, harusnya Brand atau Sancho buat build up. Jadi lebih tenang, lebih pelan di bawah gitu loh. Jadi tarik kanan, kiri kosong, kiri tetap ngebut. Yang momen yang menurut gue sayangin banget tuh yang 1v1-nya Ademi sama Courtois tuh yang dia terlalu tapi itu Courtois juga gila sih. Gila itu segitu badannya cepet, coveringnya cepet, posisinya bagus. Dan badannya gede. Gue jadi flashback kalau Muani lawan Martinez Pildun tuh, ya langsung Martinez nge-cover gede kayak gitu. Nah itu tuh menurut gue the bestnya Courtois di situ. Dan gue mau kasih courtesy juga buat Füllkrug ya. Füllkrug. Wah, bagus. All out. All out banget. Pressing turun. Di sini ada, di situ ada. Nih. Untuk penyerang sebesar itu keren juga dia. Gue mau bahas gue Bellingham. Dimana gue ngeliat komentar orang, Bellingham seolah-olah kayak Bellingham ini kayak the worst player on the pitch. Bang Gundo. Iya. Narasi Bang Gundo nggak cuma dia. Betul gini. Ini menurut gue kesalahan kaprah orang ketika lu nilai midfielder cuman dari assist and goal. Jadi ketika dia nggak ngeproduksi itu, wah jelek, nggak gitu. Lu kalau ngeliat gini loh, Bellingham ini babak pertama ya, kan Madrid seolah-olah agak sedikit ada momen di mana terkurung. Bellingham ini off the ball-nya gila loh, sama kayak Camavinga. Nggak sebagus Camavinga paling bagus untuk defensive work rate-nya, tapi Bellingham juga doing the same thing, ngejar kemana-mana, lari sana sini, nekel sana sini. Itu yang Bellingham lakuin. Work rate-nya nggak sebagus Camavinga, tapi dia ngelakuin itu. Positioningnya bagus, gitu loh. Dan itu orang nggak nilai itu ada di situ karena orang terlalu fokus sama bola, dia nggak ngeliatin off the ball movement-nya. Ya decent tapi menurut gue dia decent. Ya dia not the best gameplay yang dia lakuin, tapi nggak jelek. Maksudnya nggak deserve untuk langsung gara-gara Bellingham jelek, enggak. Coba kalian tuh suka komen menurut kalian Jude Bellingham di final UCL kalau tadi ngomongin kenapa? Offensive play-nya ya karena emang Madrid babak pertama. Tapi kita tahu lah yang kita harus sadarin adalah Bellingham yang kita tahu di La Liga selama satu musim sama Bellingham di UCL tuh menurut gue beda. Dan kita nggak bisa naruh itu dengan sama sih. Jadi narasi Ballon d'Or juga pertama kejauhan. Iya, itu gue setuju. Kalau Ballon d'Or dia emang nggak pantas untuk menang Ballon d'Or. Gue lebih cocok Vini yang menang. Dan memang di match kemarin yang pivotal tuh bukan dia gitu. Iya, setuju. Mungkin Kroos, setuju. Camavinga juga. Valverde parah. Camavinga, tapi dia mungkin termasuk yang paling tidak pivotal gitu. Tidak pivotal tapi sangat penting. Maksud gue kalau itu di situ bukan Bellingham, mungkin ada momen di mana yang Dortmund bisa lepas aja itu. Lepas transisi gol. Jadi Bellingham tuh off the ball itu gue perhatiin bagus. Dia bagusnya nutup space. Nutup space kosong bagus. Itulah jadi menurut gue satu musim ini Bellingham ini ada dua sisi. Offensifnya dia bisa reliable nyetak gol, tapi diajak work rate juga mau. Dan itulah yang ngebuat dia ke Madrid. Dan dia masih jauh lah. Iya, dia masih 20 tahun, masih jauh. 20 tahun. Jadi masih bisa lompat-lompat ya. Jadi itu sih menurut gue nggak sejelek yang orang bilang lah, dia maksudnya not his best game tapi berguna untuk tim banget. Oke, hari ini itu aja kali ya. Jadi kita udah cover bagaimana Mourinho ke Fenerbahce, terus Kylian Mbappe itu Real Madrid, dan bagaimana Real Madrid berhasil memenangkan Aporla 15. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe Grombol Media. Oh ya, jangan lupa kita lagi project buat ganti mikrofon nih. Kalau mau bantuin ada Saweria, nick QR-nya Saweria, boleh bantu berapa aja yang kalian mau. Terus jangan lupa juga Senin sampai Jumat bakal ada pojok debat jam 6 atau 7 malam. Ditunggu di episode selanjutnya. Let's go.